Hi, my name is Din. Welcome back. Di video kali ini aku mau diskusiin novel The Woman in Cabin 10 karena bentar lagi atau enggak kayaknya bakal ada filmnya gitu. Jadi kita diskusin dulu bukunya. Ada Fania di sini. Mari kita sapa. Hai Fania. Halo Din, halo teman-teman semuanya. Untuk permulaan mungkin bisa kenalin dulu Fania aktifnya di mana? BookTube, Bookstagram, dan channelnya atau genrenya juga biasanya bahas apa? Oke, sip. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Fani. Aku aktif pertama di Instagram dulu ya, jadi Bookstagram. Terus akhirnya mencoba ke Booktuber, biar aku bisa bagiin lebih banyak lagi racun-racun buku ke teman-teman semua. Dan untuk bukunya sendiri, karena aku punya 5 genre favorit, yaitu romance, thriller, misteri, terus juga ada historical fiction dan juga fantasi. Jadi buku-buku itulah yang aku bahas di channel YouTube aku. Tapi untuk sampai saat ini masih lebih banyak, lebih dominan genre romance seperti itu. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk mampir ke channel YouTube aku, Make Your Books. Dan kalau kalian berkenan, aku juga mohon dukungannya untuk subscribe channel aku. Terima kasih. Nanti juga aku bakal simpan link channelnya di bawah, jadi kalian bisa langsung klik gitu nanti, langsung main ke channelnya Fania. Iya, jadi novel yang kita baca bareng yang bakal didiskusin ini adalah The Woman in Cabin 10 karya Ruth Ware. Udah ada versi bahasa Indonesianya, udah diterjemahin sama penerbit Nora. Ya, Kalau aku betul. bacanya tuh yang versi bahasa Inggris, e-booknya gitu di My Love. Kalau Gimana? aku baca yang versi Indonesianya, Ya, terjemahannya, ini dia. The Woman Oke. in Cabin 10 ini tentang Laura, Blacklock yang dapat kesempatan untuk ngeliput kapal pesiar mewah namanya The Aurora. Yang isinya tuh ada 10 kabin, mewah tapi dia tuh nggak terlalu gede gitu ya ukurannya. Dia ini jurnalis, jadi dia dikirim lah untuk ngeliput. Sebelum berangkat dia tuh sempet ada masalah karena rumahnya kemalingan, terus yang bikin dia trauma, terus dia juga berantem gitu sama pacarnya. Jadi dia mikir gitu perjalanan kerja ini dia bakal kabur dari semua itu. Dan kayaknya aman gitu ya kalau di tengah laut gitu, siapa yang bakal nyerang gitu. Nah, di malam pertama di kapal pesiar itu, lo yang baru selesai makan malam, pembukaan, terus dia juga minum cukup banyak, dia tuh kayak ngedenger sesuatu teriakan dari kabin sebelah, dan ada sesuatu yang jatuh ke laut gitu. Pas dilaporin, ternyata kabin itu kosong. Padahal sebelumnya lo itu kayak pernah ketemu gitu sama yang penghuni penumpang di kabin 10 dan perempuan orang itu. Dan orang-orang nggak yakin gitu sama pengakuannya karena itu dia minum terus juga punya riwayat konsumsi obat antidepresi gitu kan, jadi nggak ada yang percaya. Terus akhirnya lo ini nyari kebenarannya sendiri. Reviewnya kita bakal ada dua bagian, yang non spoiler sama spoiler, jadi nanti yang belum baca mungkin bisa ngikutin dulu sebagian. Nah, kita mulai dari yang non spoilernya dulu. Setelah baca, apa yang disuka dari buku ini? Aku cukup banyak, ada 7 poin, tapi itu ada yang di spoiler sama yang non spoiler. Jadi karena ini sesi non spoiler, jadi aku akan bahas yang tidak mau spoiler dulu. Yang pertama itu aku suka banget sama gaya penulis di mana si Ruth Ware ini tuh mampu membuat kita sebagai pembaca tuh menerka-nerka. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Bener gak sih ada pembunuh? Terus kalau misalnya ada pembunuhan itu, siapa gitu pembunuhnya? Dari awal sampai akhir tuh bener-bener pembaca dibuat penasaran banget gitu. Dan ketika aku lagi baca buku The Woman in Cabin 10 ini di tanggal 20 sampai tanggal 23 Agustus waktu itu, aku juga lagi nonton drama Korea Big Mouth. Kalau teman-teman saya juga pada nonton, itu tuh benar-benar bikin kita mikir siapa Big Mouth ya. Nah, sama aku juga lagi mikir nih, The Woman in Cabin 10 siapa pembunuhnya, terus siapa yang dibunuh gitu loh. Jadi benar-benar bikin kepala tuh bukannya healing mana jadi pening jadinya. Nah, itu yang pertama yang aku suka. Terus yang kedua yang aku suka juga si Ruth Ware ini tuh dari cerita tuh bener-bener ngalir banget. Walaupun di awalnya kita tuh kayak alurnya agak lambat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa agak bosen gitu misalnya dengan ya gak suka dengan alur yang lambat. Tapi bener-bener tetap enak gitu diikutin karena alurnya karena gaya berceritanya bener-bener ngalir banget. Dan pasti bab-bab kemudian itu tuh semakin menegangkan dan bener-bener page turner. Kalian gak bakal bisa nutup buku karena benar-benar dibikin penasaran sama si Ruth Ware tentang kisah si Lo, tentang si perempuan di Kamis 10 itu, dan semua-semuanya. Kayak gitu. Terus satu lagi,
si The Woman in Capital ini juga mengandung plot twist. Nah, plot twistnya itu bener-bener keren banget. Kalian nggak bakal nyangka. Pokoknya ini salah satu hal kenapa kalian harus baca The Woman in Capital. Seperti itu. Iya, aku tadi ada yang setuju yang soal pasti aku lupa. Oh, yang bagian yang menegangkan bagian kayaknya sepertiga akhir gitu. Itu pas Ya, awal-awal betul. aku memang agak agak susah untuk ikutin karena ya lambat alurnya, terus kayak Ya, lebih ngejelasin kapalnya, terus orang-orangnya. Itu sebenarnya pasti ada informasi yang penting sih di situ, tapi aku bosen di situ. Tapi pas ujung-ujung ternyata worth it banget. Terus betul. aku juga suka, ya sebenarnya yang cara penulis ngejelasin kapalnya itu oke sih, karena ternyata di situ ada petunjuk dan kalau dilihat-lihat ya, ini spoiler nggak sih? Pokoknya semua yang ada di depan itu pasti berguna untuk plot twist di belakangnya itu. Aku ngerasanya kayak gitu. Nanti mungkin aku jelasin di bagian spoiler. Terus aku juga suka sama setting tempatnya. Si kapal pesiar yang mewah, tapi nggak terlalu mewah sih sebenarnya karena kabinnya tuh kayak berdekatan, terus ada posisi tertentu gitu. Ada kabin yang pemiliknya kan di depan, terus yang low ini dia kabin di paling belakang kalau salah, kabin ke-9. Jadi mikir gitu, ini ada 10 atau mungkin 9 gitu, 9 tersangka dan siapa nih yang pembunuhnya gitu, terperangkap gitu di situ mereka. Walaupun pesiarnya kecil, tempatnya kecil gitu kan, ya nggak bisa kemana-mana gitu kan, cuma bisa di kapal. Si penulisnya masih bisa nge-explore berbagai macam sisi di kapalnya, nggak cuma di kabinnya, nggak cuma di restoran atau yang bagian atasnya yang mewah gitu kan, dibawa juga ke bawah ke tempat pegawainya, ngelihat gimana sih orang-orang yang bekerja keras gitu buat bikin suasana kenyamanan pemilik dan penumpangnya gitu. Itu oke sih. Kayak diajak jalan-jalan ke ya kapal pesiar. Betul-betul. Fania punya tokoh atau karakter favorit nggak? Ada Atau dong yang nggak disuka? pastinya. Ada juga. Siapa? Kalau Ada. yang favorit ini, aku suka sama si Lo, walaupun Lo itu tuh bener-bener awal tuh ngegemesin, bikin kesel, tapi karakternya tuh sebenarnya unik dan bikin kita penasaran gitu. Dan yang aku suka adalah dia tuh gigih dan nggak gampang nyerah gitu. Tapi kebayang gak sih kalau misalnya si Lo itu nyerah dan nggak mau mengusut misteri kematian atau pembunuhan tersebut, pasti ceritanya udah di end di awal ya kan. Nah, cuman karena karakter Lo ini yang kepo banget, ya gigi, dia patah menyerah. Akhirnya kita bisa terus mengikuti kisah dari pembunuhan di kapal Aurora ini. Itu yang pertama aku suka sama si Lo. Terus yang kedua aku suka sama si Judah. Judah itu kekasihnya si Lo. Kenapa aku suka sama Judah? Karena Judah itu tuh tipe-tipe pasangan yang harus kita segel baik-baik. Kenapa nggak apa? Kenapa harus kita segel? Ya karena dia tuh bener perhatian banget sama Laura. Terus aku juga suka sama si ini spoiler gak ya kalau aku sebutin namanya? Kayaknya ntar aja Kalau deh, ya ntar aja. ntar aja. Masih Kalau ada dua lagi. banyak banget. Kalau yang nggak disuka ada nggak? Siapa? Itu juga spoiler nanti jatuhnya. Oh, Ntar aja kalau oke. gitu. Aku Kalau aku Din gimana aku nih? Kalau Din? aku juga suka sama Judah karena iya dia pacar yang sangat setia. Terus kayaknya kan pas mereka pisah ya pas si Lo-nya mau pergi liputan itu mereka kan kayak berantem gitu kan. Maksudnya Iya, suasana yang nggak enak gitu. Tapi pas Lo-nya atau misalnya nggak bisa dihubungin, dia masih mau nyari gitu. Terus kayak ngerahin banyak orang. Pokoknya dia usaha gitu. Kaget karena kita nggak terlalu banyak tahu gitu tentang si Judah ini siapa gitu. Bahkan dia mungkin salah satu yang aku curigain gitu, jangan dia ada sesuatu gitu walaupun dianya nggak ada di kapal gitu. Pokoknya aku curigain semua orang. Tapi dia oke banget. Aku harap sih padahal ya kalau porsinya lebih banyak mungkin kayak lebih menarik gitu. Gimana sih karakter si Judah ini? Gimana pas dia pacaran sama Silo gitu. setuju, setuju. Tapi aku nggak suka sama Silo. Aku nggak Kenapa suka. tuh? Kenapa gak suka sama lo? nggak nggak tahu ya kalau cerita thriller di mana si tokoh utamanya tuh kayak ya kayak lo ini gitu yang kayak harus bekerja sendiri terus dia juga kayak apa ya nanyain kewarasan diri sendiri gitu. Aku aku kurang suka ya karena lama-lama nyebelin gitu dianya karena dia kan kayak
kekeh kayak pokoknya aku aku dengar sesuatu gitu, tapi dia nggak bisa, Buktikan. nge iya kayak ngebuktiin gitu, susah gitu. Jadi dia cuma argumennya cuma itu doang yang dia lihat, yang dia dengar sepertinya gitu kan, itu juga masih nggak jelas. Mungkin karena sendirian juga gitu, dia nggak bisa dan dia curigain sama semua orang kan, dia jadi nggak bisa, apa ya, nggak ada kekuatan gitu untuk nyari tahu, itu sih. Jadi, ya masalahnya puter-puter di situ aja gitu dia, kayak kayaknya sih itu deh, dia nuduh, siapa gitu, terus ternyata nggak bener dia nuduh yang lain gitu. Tapi nggak jelas gitu kenapa dan ya kalau semuanya dituduh ujung-ujungnya gimana gitu, pokoknya kayak muter-muter Betul aja betul. gitu. Harusnya lebih baik gitu, dia kan jurnalis gitu, mungkin, apa ya, harusnya punya penyelesaian atau pola pikir gimana dia cara nyelesain misteri itu, nggak tahu sih. Nah, ini nyambung ke pertanyaan aku selanjutnya, kan Ya. di sini juga cerita thriller ya, kebanyakan Mhm. kalau misalnya aku yang beberapa yang aku baca sih, biasanya ada perempuan nih, dia alkoholik atau dia ketergantungan obat apa gitu, Ya. terus dia ngelihat sesuatu gitu, pas dia lagi konsumsi itu, dia ngelihat sesuatu atau ngedengar sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang ya berhubungan sama pembunuhan gitu. Dan itu jadi template atau trope banyak thriller, nggak cuma di The Woman in Cabin 10, ada juga di The Girl on the Train sama The Woman in the Window. Pernah baca nggak dua novel itu? Itu Atau masih pernah masuk dengar? TBR aku. TBR ada di atas. Itu juga kayak gitu, yang The Mirip-mirip Girl ya? on the Train, iya, dia tuh perempuannya alkoholik, terus dia pas naik kereta ngeliat sesuatu gitu. Terus yang The Oke. Woman in the Window, ya alkoholik juga, terus pas dia ngeliat di jendela di luar, dia tetangganya ngeliat sesuatu, ya kayak gitulah, kayak Ya, mirip-mirip cerita lo ini, mirip-mirip cuma sama beda Silo. beda tempat, tapi intinya adalah mereka alkoholik gitu, ada kecanduan. Mhm. Nah, menurut kamu gimana sih ngelihat premis atau trope cerita kayak gini gitu? Kenapa selalu perempuannya kecanduan gitu? Kenapa harus kayak gini mulainya cerita tuh thriller gitu? Kalau menurut aku ya, Din, mungkin kenapa harus, perempuan yang kecanduan, pertama itu kalau misalnya dia nggak lagi kecanduan, dia lagi bener-bener fokus, lagi sadar, berarti kan ceritanya tuh bakalan jelas gitu kan. Walaupun cuma satu saksi mata, ya jelas, oh nih cewek dia nggak alkoholik, dia nggak minum apa-apa, dia dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, jadinya kasusnya itu bisa lebih cepat diselesaikan mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia kayak si Lo ini, yang dia konsumsi obat-obatan antidepresan, terus dia minum, terus tiba-tiba dia dengar ada teriakan histeris, terus ada ceburan di ombak. Nah, orang-orang yang ngedenger ceritanya Lo ini, awal tuh mungkin bisa aja percaya, tapi ketika ditelusuri, nyata Lo itu minum, nyata Lo itu minum obat-obatan, nah orang-orang jadi nggak percaya lagi sama si Lo. Nah, ini mungkin yang bikin ceritanya jadi lebih panjang, lebih seru, dan bikin menerka-nerka gitu. Bener nggak sih nih cewek ini, atau si Lo yang kita bahas ya, dia itu bener-bener ngeliat bener atau dia cuma halusinasi aja kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, Din? Oh, aku ngerasanya mungkin ini semacam trope, novel thriller aja gitu. Kalau misalnya novel romance nih, kita kan suka Ya, baca novel romance juga. Kan ada misalnya si dua orang karakter utamanya cewek cowoknya ketemunya ya, tabrakan atau misalnya ternyata trope-nya enemies to lovers gitu. Itu kayak ya trope-nya novel romance yang bukan pasaran sih, tapi maksudnya ada banyak yang gitu. suka. Ya, Iya, banyak dipakai di cerita romance. Dan aku ngerasa mungkin ini memang trope-nya novel thriller gitu. Soalnya, tapi aku nggak suka, soalnya si perempuannya selalu saja bermasalah gitu. Dan gini, orang-orang nggak percaya kan, kebanyakan nggak percaya. Tapi ujungnya si perempuan ini benar gitu, memang ada sesuatu yang terjadi gitu. Terus terus jadi aku karena aku udah baca 3 nih sekarang udah baca 3 novel dengan apa sih awal yang kayak gitu trope ya sama. Ya, Heeh, aku yakin, oh ya pasti ada sesuatu yang didengar dan itu pasti benar gitu. Soalnya jarang sejauh ini sih nggak ada yang cuma hayalan salah. gitu. Iya, jadi jadi agak bosen sih di akunya gitu karena ternyata Iya, benar iya. gitu. Walaupun memang belum tahu gitu kejadian sesungguhnya gimana, tapi ada Iya. sesuatu yang terjadi di situ kan dan si perempuan pokoknya benar, dia benar ngedengar cuma nggak tahu itu tuh apa gitu. Itu sih. Kayak aku harus baca itu deh, langsung deh. Iya.
ujungnya mungkin beda, tapi ya awalnya pasti gitu. Coba nanti baca Mirip-mirip deh ya. yang The Woman in the Window sih yang aku lebih suka. Nah, sekarang kita ke bagian yang nggak disuka. Tapi kalau Mm-mm. misalnya agak spoiler, kita masuk ke bagian spoilernya aja langsung gitu. Gimana? Ada yang nggak Boleh. disuka tapi nggak spoiler? Aku sih nggak Atau spoiler sih langsung yang nggak disukanya. apa? Yang pertama itu, ya kalau yang covernya ini nih, yang terjemahan, Hmm, kalau kita lihat ini ya awalnya tuh kayak keren gitu kan, kayak berdarah-berdarah gitu lautnya, terus ada si kapalnya. Tapi setelah kita baca deskripsi kapal yang Rutwell kasih tahu ke kita, ini tuh kayak lebay banget gak sih? Gede banget kapalnya, udah kayak kapal Titanic tau gak? bener. Beda banget sama si Aurora. Aurora tuh cuma 10 kabin. Ini tuh berapa kabin kali kalau lihat dari jendela-jendela tuh banyak banget. Itu sih yang kurang aku suka. Aku lebih suka yang cover yang Inggrisnya mungkin ya. Itu lebih keren. Hmm, Terus yang kedua yang kurang aku suka itu adalah seperti sudah disebutkan dari tadi di awal, alurnya itu lambat. Di depan tuh lambat, walaupun di akhirnya tuh akhirnya kita bisa dipercepat alurnya dan bikin kita penasaran. Tetap aja depannya tuh ya kayak Din bilang bener-bener ngebosenin gitu. Aku pun juga ngerasa bosen di awalnya kayak gitu. Itu aja sih yang aku kurang suka dari buku The Woman in Cabin. berarti kita masuk ke yang spoiler sekarang. Oke, Oh, berarti oke. yang yang nggak disuka tapi agak spoiler apa? Yang spoiler gitu, bukan agak lagi sih berarti. Spoiler. Apa yang Yang bener-bener nggak spoiler? disuka. Kayaknya aku nggak Atau tahu tadi spoiler-spoiler banget sih. atau yang disuka gitu? Atau tadi yang tokoh yang disuka yang nggak disuka, Oh, toko yang yang nggak spoiler. disuka. Toko yang nggak disuka. Hmm. Penjahatnya tentu saja. Si Richard Bulmer. Yo, aku nggak nyangka gitu loh. Dia kan kaya karena istrinya kan. Tapi masih matre Hmm. aja gitu. Udah sukses, dia mau ninggalin istrinya. Dimana istrinya juga lagi sakit-sakitan. Udah kayak kanker ya kalau nggak salah penyakitnya itu. Kayak udah dikit lagi bye gitu kan. Tapi tuh si Richard ini bener-bener kurang ajar banget. Dia malah ninggalin istrinya dan punya simpanan lain, wanita muda yang cantik kayak gitu. Dan si wanita muda ini adalah Carrie. Carrie inilah perempuan di kabin 10. Aduh, aku nggak nyangka banget sih ini. Tapi itu yang aku nggak suka ya, si Richard Bulmer ya. Nah, kalau si Carrie ini, aku bukannya nggak suka sama dia, malah aku suka sama dia. Aku suka sama dia karena dia tuh walaupun awal tuh kayak, ih jahat banget sih lu jadi cewek gitu. Tapi sebenarnya dia baik gitu. Dia bahkan nyelamatin lo. Seharusnya kan dia bisa bikin lo, ya udah, lo meninggal aja di situ kan di kapal itu dia tinggalin aja. Tapi enggak, dia tuh malah nyelamatin lo dan kayak mengorbankan diri dia sendiri. Dan itu sih yang aku suka sama si Carrie. Terus satu lagi, yang tadi spoilernya kalau bisa aku sebutin, tokoh yang aku suka, yaitu Ben. Kenapa Ben? Karena awalnya, aku kira itu dia jahat gitu loh. Dia jahat sama si Laura, dan aku bahkan mikir kalau si Ben itu pembunuhnya. Tapi ternyata pas kita tahu di bagian akhir kalau Ben itu yang bener-bener perhatian sama Laura, yang nyari Laura, Laura terus nyari si Lo ini, bahkan sampai sejudah pun juga ngasih tahu kan ke si Lo kalau si Ben inilah yang terus-terusan ngasih kabar buat Judah dan keluarganya Lo, kayak gitu. Makanya aku suka sih sama si Ben ini. Kayak gitu. Kalau Din gimana, Din? Aku nggak suka sama band, nggak tahu sih ya. Kita kebalik lagi. Tapi aku nggak suka juga sama si Richard. Ini bukan karakter sih, tapi aku lebih nggak suka sama Silo sih. Jadi aku cuma Lo tuh. yang nggak aku suka dari Mm-mm. ceritanya itu kita nggak ketemu Richard di akhir loh. Jadi si Laura itu nggak ketemu Richard. Karena aku mikir kan si Hmm. Richard ini kayak bos besarnya gitu kan, pelakunya gitu. Iya, Aku iya, pikir iya. bakal ketemu, terus kayak jadi apa ya, ada sesuatu lah di situ penyelesaiannya tuh bakal ketemu gitu mereka berdua. Iya, Tapi ternyata bener-bener. enggak. Malah itu kan Itu cuma setelah Carrie. si Carrie-nya kan udah mau nolongin nih, terus tukeran baju Mm-mm. gitu kan, terus lari, itu Iya. bener-bener menegangkan, aku kayak bacanya sampai ngos-ngosan sendiri. Betul-betul Terus aku kan, juga. nah dan di situ juga bagusnya kan pas di awal cerita, si penulisnya udah ngejelasin nih, ini kapal di atas, terus kita ke bawah, ternyata ada Iya, kabin rahasia kan, terus pas iya si betul. Lauranya keluar, kabur, dia ke atas, jadi kebayang gitu. Nah, aku sukanya di situ, tapi nggak suka karena nggak ketemu si Richard, karena ya, apa ya, kenapa nggak ketemu gitu kan. Iya, iya, iya. Aku pikir sih dia bakal ketemu loh setelah dia berusaha Mhm. kabur tuh. Seenggaknya pasti ketemu terus ada kayak baku hantam segala macam gitu sama si Lo. Ternyata enggak loh, sama istilahnya.
Iya, dan Aduh. apa ya, aku pikir ya bakal jadi kayak ada pistol kan, ya apalah saling Iya, nodong gitu. Nanti Richard bakal heeh, nyeritain sesungguhnya gitu kalau dia yang ngatur semua ini, tapi mhm, cuma diceritain sama Carrie. Tapi tetap kaget sih, cuma ya iya, berasa kurang kurang gitu, greget. berasa kurang heeh, kayak nggak ketemu si bos besarnya gitu, pelaku utamanya. Betul betul. Terus aku juga Terus nggak suka, apa ya aku nggak suka Silo karena dia pas nyelidikin itu dia nggak pinter gitu, kayak nyimpen barang bukti, yang maskara itu iya, tiba-tiba bener bener. dia nggak diamanin gitu, terus dia nggak misalnya ngegeledah kabin orang gitu, nggak tahu gitu. Kan orang kalau nyari tahu, penasaran, dia kan kayak nyari-nyari gitu kan. Pokoknya misalnya kalau dia ketemu bukti atau dia mikirin sesuatu nggak disimpan gitu buat ngebuktiin ke orang. Mungkin bisa nulis keterangan gitu, apa sih, timeline kronologis kejadian dia jam berapa dengernya, Iya, bener bener. itu sih yang Mmm, aku ngerasa kurang dan ya karena muter-muter gitu kan, iya kenapa iya. nggak ditulisin gitu, kenapa nggak ada sesuatu yang berbeda gitu dari apa sih, lo ini cara nyari taunya ngandelin perasaannya dia doang, Perasaan, iya. kurang logis. Bener bener bener. Cara dia emang kayak gitu ya. Ada yang Aduh, bagian disuka nggak yang agak spoiler? apa ya yang agak spoiler ya? Mmm, ending-nya sih, ending-nya lah ya. Aku suka sama ending-nya. Bagian Silo itu pas dia apa terjun ke mana ke laut itu loh. Itu kayak ih serem banget nih orang demi bisa selamat, bisa-bisa gitu dia menerjunkan dirinya ke lautan. Aku sih nggak berani sih kalau itu, tapi kayak keren juga di Silo. Terus juga ya aku suka tuh bagian Silo yang dikejar-kejar. Kan dia akhirnya kan ke sebuah Iya, hotel kan ya. Sebuah hotel, terus dia registrasi segala macem, dapat uang dari si Carrie. Uangnya masih ada nggak sih, Ding? uangnya ditinggalin kalau nggak salah, ketinggalan di hotel itu atau gimana gitu. Ya pokoknya gitu loh pokoknya ya. Gara-gara kan dia akhirnya situ dikejar lagi kan, itu sumpah deg-degan Hmm. banget sih. Aku kira di situ si Lo itu bakal ketemu sama Richard gitu, kan pada kejar-kejarin tuh, terus kapalnya balik lagi kan ke dermaga Norwegia itu. Nyata tidak, bener-bener nggak sama sekali, ya ampun. Sebel banget tiba-tiba si Richard udah koit aja. Iya, apa ya, pas kejar-kejaran itu emang ya itu bagian dari ngos-ngosan sih. Iya ngos-ngosan banget. Kayak Tapi nggak, ada, ini tuh kayak nggak percaya ini udah selesai nih, udah berhasil kabur atau misalnya nanti Richardnya muncul gitu ya, iya karena dia iya kan iya, katanya punya apa ya, kenal sama koneksi. kepolisian gitu, Iya, ada koneksi. Nah, itu deg-degan karena kayak nggak beres-beres gitu. bener Karena bener bener. Tapi ada itu kan apa bapak-bapak yang baik itu sih aku nggak nyangka sih bapak hmm, kakek-kakek ya yang ketemu di hutan itu loh kayak gubuk gitu. hmm, Terus sumpah sih kalau nggak ada kakek itu mungkin Silo juga udah ini kali ya meninggal atau gimana karena kan dia juga kondisi dia kan udah nggak fit kan udah deg-degan capek makan kurang terus minum juga kurang karena disekap gitu terus dia juga harus terjun ke laut serem banget kan lari lagi tapi untungnya lo selamat juga. iya aku juga ikut ngos-ngosan. Apalagi pas di awal ya, jauh sebelum itu, kan ada Mm-mm. setiap bab deh kayaknya. Ada Ya, berita atau yang dari si Judah itu kan kayak oh iya 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 kayak ada yang hilang gitu, iya ada bener-bener. mayat ditemukan di lautan, itu kita kayak nerka-nerka ini siapa nih? Pasti yang pertama yang jatuh di laut itu kan, yang dari kabin 10. Terus apakah Mm-mm. yang satu lagi lo gitu, itu potongan-potongan berita, terus kayaknya apa ya, diskusi di internet, itu ngasih misteri sendiri, itu yang lebih aku suka sih sebenarnya misterinya. Iya bener bener bener. Karena apa ya, jadi ada 2 hal yang harus dipecahin ya, ujung-ujungnya nyambung sih. Dan itu juga yang dipakai di ending ya, pas si ternyata Richard-nya mati, katanya bunuh diri tapi ternyata enggak. Terus ada Heeh. satu lagi mayatnya siapa ya? Ya itu, Carrie, Richard sama oh enggak, Carrie Carrie-nya mayat, kan masih hidup Carrie-nya. Carrie bukannya meninggal. Nah lo, Masih hidup. Gini kok gini, kenapa dia meninggal sih? enggak, pokoknya, Oh iya? gini iya, jangan kamu nggak ngeh ya sama plot twist-nya. Ingat nggak Enggak pas itu. Nah, bentar, baterai aku lowbat. ayo. Gini, pas Aduh. si Lo disekap itu kan dia dibawain Mm-mm. buku sama Carrie, Iya, ya. Dan salah heeh. satu bukunya tuh Winnie the Pooh kalau nggak salah. Iya betul.
Iya, terus mereka tuh kayak, "Oh ya aku suka buku ini soalnya aku suka sama si karakter tigernya," kalau nggak salah ya itu. Ya. "Oh ya aku juga suka," gitu. Dan si Richard itu nggak bunuh diri, tapi dia dibunuh sama si Carrie. Cuma cara nembaknya itu, aduh, cara nembaknya itu seolah-olah bunuh diri Bunuh gitu. diri, Soalnya, ya. di akhir itu kan lo nerima ini kan, nerima transferan uang. Heeh, nah iya itu. Ya terus dia nanya Itu ini dari transfer Carrie. dari itu dari Carrie, soalnya si catatannya itu tiger, Oh, ada tigernya gitu. Jadi sebenarnya dia masih hidup si Carrie-nya, dia lolos gitu. Gimana caranya aku nggak tahu. Mungkin dia terjun juga kayak si Lo. Iya. iya bisa jadi. Enggak, aku pikir itu kan ada kayak si itu kan udah meninggal duluan kan, si siapa namanya si Anne Bulmer kan, yang di tengah-tengah Heeh. laut itu di hari hari kedua subuh lah pokoknya subuh subuh itu. Nah, Mm-mm. aku kira jenazah yang ketemu itu ya si Anne Bulmer itu gitu. Sedangkan si Carrie ya mati juga gimana sih? Iya, yang ketemu yang pertama itu si Anne. Iya, Iya dan itu kan? meninggalnya tuh karena tenggelam gitu, bukan karena yang apa sih, yang berantem sama Richard yang Tembak, iya sampai enggak. berdarah-darah. Jadi Jadi masih sebenarnya hidup yang kan itu. sebenarnya masih hidup pas dilempar Terus itu dia. dilempar, gila tuh parah banget ya itu. Tapi Carrie juga Iya, takut sama Richard. itu pelaku utamanya tetap aja Richard gitu ya. Aku tetap Iya bener mikirnya bener kayak gitu. bener. Bener bener bener. Iya, iya itu sih. Kayaknya ada 2 apa 3 sih, kalau 3 berarti satu lagi siapa? Aku Nah itu ingetnya dia. cuma si Anne sama si Richard doang sih yang ketemu. Jadi sebenarnya Ya si dia. Carrie-nya hidup. Si Carrie-nya hidup. Aduh aku tuh masih kebayang kalau Carrie itu meninggal tau. Terus yang transfer-transfer itu tuh aku mikir kayak mungkin aja si Carrie kan nggak enak gitu sama si Lo kan dia mau nolongin. Dia udah kontak temannya dulu tuh entah ada di mana temannya buat ngasih uang buat si Lo kayak gitu. Oh ternyata dia hidup. Coba aku cek dulu ya. Alive kah dia? Alive. Coba dicek dulu. Aku juga bingung sih jadinya ya. Iya bener. Hidup dia, ternyata. Ya hidup. Oh hidup berarti, aduh, untuk kita berdiskusi, Din. Gini aku udah mikir, kasihan nih si Carrie meninggal, padahal dia baik banget. Tapi ya dipikir-pikir aku suka sih sama si Carrie pas Iya kan ujung-ujungnya. ya? Dia nggak bersalah sebenarnya, cuma karena Richard Mm-mm. aja. Itu juga dia cuman jatuh gitu doang. Dan dia taunya si itu masih hidup kan pas di tengah-tengah antara kapal dan laut kan. Yang si Anne tuh Iya, tiba-tiba kayak melek gitu loh matanya. Kayak minta tolong, iya serem banget gitu. serem banget. Dan Serem banget. itu sih plot twist itu, walaupun cuma Mm-mm. diceritain sama Carrie ya, aku berharapnya sama Richard pas di ujungnya sih, tapi Heeh. ternyata diceritain sama Carrie. Kaget nggak sih? Karena ternyata ternyata si penumpang perempuan di kabin 10 itu ada, Mm-mm. Iya, dan iya. nggak ketemu ternyata karena dia nyamar jadi Anne gitu, Oh iya, nyamar iya. jadi Bener, istri. bener, Itu bener. kayak nggak kebayang gitu. Bener, bener, bener. Terus si Carrie bisa-bisanya lagi ya, bener-bener persis banget sama Anne gitu. Dari apa kurus badannya gitu, terus rambut yang dibotakin ya nggak sih? Dibotakin rambutnya, apa pakai Mm-mm. wig ya dia? Pokoknya gitulah. Duh gila tuh keren banget sih itu. Nggak Itu kebayang sama twist. sekali. Iya. Aku mikirnya apa ya dugaan aku waktu itu? Ya aku mikir yang jatuh ke laut itu ya si perempuan di kabin 10. Iya, aku juga Aku mikirnya mikir, gitu. heeh. Heeh. Jadi aku nggak mikir karena si N-nya masih ada gitu kan. Iya bener Jadi bener ya bener. nggak kepikiran. Tapi pas awal-awal pas kita masih nerka-nerka nih apa sih sebenarnya? Mm-mm. Siapa yang dicurigain gitu? Siapa pelakunya gitu? Aku sih hampir semua ya, Din. Sampai ke staff-staffnya, krunya, semuanya aku curigain. Bahkan si Lo pun aku curigain. Kayak gitu. Kayak apa sih? Tapi yang paling aku curigain banget itu si ada tiga sih, Cole. si Ben. Cole Oh. itu kan gara-gara dia ada foto bareng sama si Carrie Mm-mm. kan, bareng sama Alexander sama Archer. Nah, aku pikir juga si Alexander sama si Archer ini juga tersangkanya nih. Jadi ada si Cole, Alexander sama Archer. Dan aku pikir kalau si perempuan itu, yaitu si Carrie adalah kayak simpenan salah satu di antara mereka bertiga gitu loh. Nah, jadi mereka bertiga tuh udah masuk ke dalam daftar hitam. Terus sama si Ben. Awalnya kan aku kayak, oh percaya nih kayak Ben baik nih sama si Lo gitu kan. Tapi yang dia bohong itu loh,
yang dibilang dia nggak keluar pas lagi main kartu apalagi judi atau apa gitu ya di kamarnya si siapa ya? Chloe Johnson kalau nggak salah. Ternyata berdasarkan keterangan dari si Chloe kepada si Lo, kalau si Ben itu sempat keluar. Katanya Ben itu keluar buat ngambil dompetnya. Kayak nggak masuk akal, Kak. Aku juga mulai curiga nih, jangan-jangan si Ben ini jahat nih dia nih. Serigala berbulu domba nih ke si Ben. Terus satu lagi, itu si Tina. Aku gak tahu pokoknya si Tina tuh kayak orang-orang tuh mencurigakan gitu loh. Kayak tipe-tipe orang yang gue harus menang nih demi apapun gitu. Mungkin dia si Carrie itu awalnya tuh saingannya si Tina gitu. Jadi si Tina berusaha untuk membunuh si Carrie biar karirnya Tina tuh makin melonjak. Aku sampai kebayang ke situ tau gak? Kok gitu nih dan semuanya hampir semuanya bener-bener aku curigain kalau mereka adalah pembunuhnya. Kalau Din gimana Din? Aku curiga sama si Cole karena dia ya kan aku pernah ngasih tahu ya karena dia kayak ngedeketin lo pas di awal ketemu, pas pokoknya kayak iya kayak akrab gitu. Terus kan dia Mm-mm. juga katanya lagi ada masalah sama istrinya, jadi istrinya Istrinya. nggak jadi ikut. Kita nggak tahu nih istrinya tuh yang mana. Jadi aku pikir ya si penumpang kabin 10 itu istrinya Oh iya iya. Cole. Terus ternyata ya mungkin mereka berantem lah, terus ya istrinya kebunuh lah, terus akhirnya biar buat Iya, ngilangin ya dilemparlah ke dibuat. laut sama Cole. Karena ya itu si fotonya juga kan ada di kameranya Iya Cole, terus pas benar. pas mau diamanin ya itu begonya si Lo lagi. Kenapa nggak diminta fotonya? Pas si Lo-nya udah tahu kan tiba-tiba kameranya rusak gitu Iya dan kejebur ya lagi. banyak Sebel hal yang banget. banyak hal yang apa ya hilang gitu. Dan aku curiganya di situ sih. Kalau Ben Iya aku benar-benar. nggak terlalu karena nggak tahu Kenapa tuh? sih, nganggepnya dia nyebelin aja gitu, jadi, ah, dia mah Oh, nyebelin aja gitu, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya ada sampai bunuh. kayaknya orang lain yang nggak dikenal sama lo gitu. Tapi aku nggak Oh, kepikiran iya sama ya. Richard loh, nggak kepikiran Ah, sama sama-sama. sekali. Aku juga enggak. Kayak orang baik-baik gak sih si Richard itu? Mhm, aku sempat mikir itu loh yang bukan kepala Keamanan, pelayan ya, bukan kepala keamanan, keamanan. yang satu lagi Yang bukan, yang perempuannya, tapi bukan keamanan, jadi kayak oh iya iya tahu tahu ya, tahu. yang Yang pramu tamu, bagian kepala pramu tamu ya kan? mhm, iya itu kan, Siapa namanya itu orang? Iya iya aku juga aku curiga lupa. sama dia tahu. Iya, Pas yang di ruangan spa, ya nggak sih? terus Ya pas ada apa tulisan sih, pokoknya dia kan, apa ya, teror-teror. dia itu pas CEO-nya diajak ke bawah gitu ya, wawancara sama pegawai pelayan lain, pramusaji lain, Ya. dia tuh kayak nggak nawarin buat ngebantuin gitu, beda Iya sama pas bener-bener. awal-awal tamu-tamu dateng gitu, jadi aku agak curiga. Soalnya dia kan Iya, tahu seluk-beluk kapal gitu, mungkin dia yang ngeberesin ke kabin 10 ya, apalah itu. iya, Pokoknya iya aku bener-bener. curiga sih. Aku juga curiga banget sama dia. Mhm. Oh, sama yang band yang aku curiga itu sama itu, Din. Yang apa sih? Yang si Lo lagi di spa, kan ada tulisan jangan ikut campur itu. Oh Nah, di ya, situ kan kita tahu kalau si Ben itu sempat masuk kan ke situ buat nyari Lo. Ternyata si Lo itu mhm, lagi apa sih? Lagi lulur-luluran gitu-gitu lah pokoknya. Nah, aku juga jadi mikir nih, ya si Ben nih, si penjahatnya nih. Kayak gitu. Kayak serem banget sih itu. iya, aku Diteror juga kayak gitu. sempet sempet nyurigain yang itu sih, yang di spanya itu, soalnya dia kan yang di spa yang ninggalin lo sendirian gitu. Iya Pokoknya bener-bener bener. mencurigakan semuanya. Tapi Iya nggak bener-bener. tapi nggak Richard, nggak curiga sama sekali aku Iya sama dia. sama-sama. Aku nggak curiga sama Richard sama sekali loh. Gila Richard. Kita mau ngomongin film adaptasinya, yang Oke. yang nggak tahu kapan tayangnya. Udah tahu belum bakal ada Tahu film kan adaptasinya? itu The Woman in Cabin mau ada adaptasinya kan? Mhm. Ya sih. Nah Iya, cuman itu tuh apa? Oh iya, jadi si film itu rencananya atau nggak pas pertama diumuminnya itu tahun 2017 mm-mm, dan udah lama banget ya. iya iya sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Kabar terakhirnya itu tahun 2020. Tapi ya nggak ada Belum ada berita kabar lagi. apakah kayak nggak ada apa sih siapa yang bakal meranin gitu. Jadi nggak film gitu. Belum ada apakah jadi atau enggak gitu. Mungkin karena kemarin Covid gitu pas Iya 2020 bisa jadi jadi. jadi pada mampet gitu, jadi pada tertahan si project film adaptasinya. Apa mungkin bingung kali nyari kapal yang mirip kayak si Aurora gitu kayak gimana? Mungkin Kecil bisa tapi bikin mewah gitu. mereka
bikin kapal sendiri, yang Titanic aja bikin kapal sendiri dia. Masih kurang itu dananya masih kurang. Oh, kalau misalnya jadi nih, kalau nanti ada filmnya, Hmm. momen atau bagian apa gitu yang di novel yang pengen ada di filmnya? Bagian Udah favorit? pasti yang bagian ketika Carrie melempar Anne ke dalam laut. Terus yang bagian tiba-tiba pas lagi dilempar, kebuka sedikit lah itu si apa kopernya kan. Terus si Anne ternyata masih hidup, mata yang membelalak, udah minta tolong. Duh, sumpah sih. Kita bakal lihat banget tuh gimana tuh penampakannya kan, penampakan si Anne ketika diceburin. Karena kan cuma menghayal-menghayal. Kalau direalisasikan dalam bentuk film tuh kayak bakal seru sih kalau menurut aku. Itu pasti Kalau serem kamu gimana nih? banget. Aku penasaran sama nanti gimana sih transformasi Carrie jadi Anne gitu. Oh Kan iya itu iya iya. kan ngandalin fisik ya, ngandalin dandan apa Iya, sih dandanan, make up. dandanan make up. Kalau kalau di buku kita nggak ngelihat langsung gitu, cuma diceritain, cuma di-mention Anne gitu. Kan si Lo-nya juga kayak nggak berani ngelihat gitu kan, takut nggak sopan. Kalau di film, Iya. kalau kelihatan mungkin nanti apakah orang-orang jadi ngeh gitu? Ih, bener-bener. Apakah jadi Bisa jelas ketebak mungkin ya. gitu? Jelas banget kan. Tiba-tiba kok si N-nya beda dikit gitu nggak ya? Atau gimana sih? Tetapnya meranin sama, Ya taunya biar berani gampang. sama. Taunya kembar gitu. Ya artis yang kembar mungkin ya, buat Mm-mm. meranin mereka berdua gitu. Yang terakhir Hmm, paling iya. rating dari 5 bintang berapa? Kalau aku ratingnya 4,5 dari 5 bintang. Kalau kamu, Din? Aku cuma 3 kalau nggak salah. Gak ketemu sama lo ya? Aku nggak suka Terus gak ketemu kalau Richard? nggak ketemu Richard. Terus mungkin karena bukan premis ya, ya si awalan yang perempuan mabuk itu kayak udah terlalu banyak gitu buat aku. Iya, iya, iya. Terlalu karena alurnya lambat, tapi memang pas pas akhir seru banget sih, seru Seru banget pas ya, akhirnya. bener-bener. Suka tapi nggak suka banget gitu, tapi ya lumayan gitu. Kalau kamu kenapa 4,5 nih, gede nih? Karena itu pasti akhirnya tuh bener-bener kayak nggak kebayang kalau misalnya si Richard lah pembunuhnya gitu kan. Terus kayak aku pikir lo tuh bakal bener-bener meninggal gitu, dilempar atau dibunuh atau gimana. Karena kan di bagian-bagian apa sih? Kalau kita ganti bab gitu kan ada yang berita-berita itu loh. Dan aku pikir tuh emang kayak lo ya udah lo udah selamat gitu. Aku mikirnya gitu sih. Karena aku kan baru coba baca yang premis kayak gini di The Woman in Cabin 10 doang kan. Kalau yang tadi kamu sebut itu aku belum coba. Jadi ya karena ini pertama buat aku yang premisnya kayak gini, jadi oh keren juga nih kayak gitu. Makanya itu naiklah ratingnya ke 4,5. Itu dia diskusi kita untuk The Woman in Cabin 10, karya Ruth Ware. Dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya Fania untuk lihat review-review buku yang dia baca yang lain. If you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dah. Yuk, bye-bye. Aku mau ngeklik ini. Oke. Okay.